Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Walfajirin Afan akan menjelaskan mengenai perekonomian tiga sektor. Pengertian ekonomi tiga sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian menimbulkan dua perubahan penting dalam proses penentuan keseimbangan. Yang pertama, pungutan pajak yang dilakukan pemerintah akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengurangan atas konsumsi rumah tangga. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan dan ini akan menaikkan pembelanjaan agregat. Aliran pendapatan dan syarat keseimbangan. Pertama, aliran pendapatan dan pengeluaran. Bagian A, campur tangan pemerintah dalam perekonomian menimbulkan tiga jenis aliran baru. Dalam sirkulasi aliran pendapatan, tiga jenis aliran yang baru tersebut adalah: pertama, pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Kedua, pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. Yang ketiga, aliran pendapatan dari sektor pemerintah sektor rumah tangga. Pembayaran oleh sektor perusahaan sekarang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertama, pembayaran kepada sektor rumah tangga sebagai pendapatan kepada faktor-faktor produksi, dan kedua, pembayaran pajak pendapatan perusahaan kepada pemerintah. Pendapatan yang diterima rumah tangga sekarang berasal dari dua sumber. Pertama, dari pembayaran gaji dan upah, sewa, bunga, dan utang. Yang kedua, dari pembayaran gaji dan upah oleh pemerintah. Syarat keseimbangan. Keseimbangan Y sama dengan AE atau Y sama dengan C tambah I tambah G. Keterangan Y sama dengan penawaran agregat, AE sama dengan pengeluaran agregat, C sama dengan konsumsi rumah tangga, I sebagai investasi perusahaan, dan G sebagai pengeluaran pemerintah membeli barang dan jasa. Adapun jenis-jenis pajak, yang pertama adalah pajak objektif. Yang dimaksud pajak objektif adalah pajak yang dikenakan berdasarkan aktivitas ekonomi para wajib pajak, misalnya PPN dikenakan kepada mereka yang membeli barang dan jasa kena pajak. Pajak subjektif, pajak yang dipungut dengan melihat kemampuan wajib pajak, misalnya pendapatan. Yang ketiga, pajak langsung. Jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Yang keempat, pajak tidak langsung. Pajak bebannya dapat dipindahkan kepada pihak lain. Yang menanggung beban pajak tersebut adalah para konsumen dalam hal impor. Dan adapun bentuk-bentuk pajak pendapatan. Yang pertama, pajak regresif. Sistem pajak presentasinya menurun apabila pendapatan yang dikenakan pajak menjadi bertambah tinggi. Yang kedua, pajak proporsional. Prestasi pungutan pajak yang tetap besarnya pada berbagai tingkat pendapatan, yaitu dari tingkat pendapatan yang sangat rendah kepada yang sangat tinggi. Yang ketiga itu pajak progresif. Sistem pajak yang prestasinya bertambah apabila pendapatan semakin meningkat. Pajak ini menyebabkan pertambahan nominal pajak yang dibayar akan menjadi semakin cepat apabila pendapatan semakin tinggi. Dan ada juga efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Pengaruh pajak terhadap konsumsi dan tabungan pada perekonomian tiga sektor ada dua, yaitu sebagai berikut. Satu, pengaruh pajak tetap, yaitu jumlahnya sama pada berbagai tingkat pendapatan nasional. Yang kedua, pengaruh pajak proporsional dan pengeluaran konsumsi dan tabungan. Dan selanjutnya adalah pengeluaran pemerintah. Pajak yang diterima pemerintah akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah. Di negara-negara yang sudah sangat maju, pajak adalah sumber utama dari pembelanjaan pemerintah. Sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintahan dan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan.
membayar gaji pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat, membiayai pembelanjaan untuk angkatan bersenjata, dan membiayai berbagai jenis infrastruktur yang penting. Artinya dalam pembangunan adalah beberapa bidang penting yang akan dibiayai pemerintah. Adapun contoh tabelnya bisa dilihat di keterangan yang ada di sebelah saya. Ya. Terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi dari saya mengenai perekonomian 3 sektor. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.